Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Bapak Ibu pelatihan daring untuk jenjang MI ataupun SD. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana membuat evaluasi atau kuis dengan menggunakan Google Form. Jadi fungsi Google Form ini ada 3. Yang pertama bisa untuk soal pilihan ganda, yang kedua bisa untuk soal uraian, dan yang ketiga bisa untuk mengirimkan file. Caranya masih sama seperti membuat presensi sebelumnya. Bapak Ibu harus masuk terlebih dahulu ke alamat Gmail Bapak Ibu. Selanjutnya, silakan klik 9 titik ini, kemudian pilih Drive. Tunggu sebentar. Kemudian silakan pilih New, kemudian pilih More, dan pilih Google Form. Nah, ini adalah tampilan dari Google Form. Untuk membuat kuis, Bapak Ibu bisa membuat judulnya terlebih dahulu. Kuis kelas 5, misalkan tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Judulnya bisa terserah Bapak Ibu nih. Untuk yang pertanyaan deskripsinya bisa diisikan. Silahkan isi kuis ini dengan pilihan yang menurut Anda benar. Nah, sebelum masuk ke kuis, pertama kita harus membuat nama siswanya terlebih dahulu. Nama siswa. Sama seperti membuat presensi, ini bisa dibuat jawaban singkat sehingga siswanya bisa mengetikkan sendiri, atau daftarnya sudah kita buatkan dengan menggunakan menu drop down. Di drop down, misalkan contohnya tadi kan kita buat namanya Salsabila, Rudi, Alvan, Tika, Ratna, misalkan seperti ini. Jadi diketikkan, kemudian diklik enter, itu otomatis ke arah bawah. Agar ini wajib diisi terlebih dahulu sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, wajib diisinya silakan dicentang. Selanjutnya kita membutuhkan selain nama siswa, misalkan kita membutuhkan nomor absen juga. Caranya juga sama, diganti dengan drop down, diisi 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter, kemudian 5. Juga sama, diisi wajib diisi, diklik wajib diisi. Nah, untuk berikutnya kita bisa mulai masuk ke kuis, mulai masuk ke pertanyaan kuisnya. Bapak Ibu bisa klik yang tombol, silakan diklik di Google formulirnya ini, kemudian silakan diklik ini, tambahkan bagian. Nah, maka akan muncul bagian 2 dari 2. Di sini bisa dimasukkan judulnya atau instruksinya. Pilihlah satu jawaban yang paling benar, misalkan seperti ini. Kemudian silakan klik tambah untuk menambahkan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan beberapa pertanyaan, jadi tidak terbatas pertanyaannya di Google Formulir, dan Bapak Ibu juga harus menyiapkan file Word yang sudah siap untuk kuisnya. Di sini contohnya saya sudah menyiapkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 soal. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang 2 soal kita pakai soal yang bergambar, yang 2 soal hanya teks saja. Cara memasukkannya bagaimana? Silahkan di copy satu persatu. Jadi kita copy soalnya, pertanyaannya, diklik kanan copy, atau bisa juga dengan tombol keyboardnya menggunakan CTRL dan C, kemudian masuk lagi ke Google formulirnya, di paste, klik kanan, paste. Nah, ini jadi pertanyaan.
Kemudian untuk pilihan jawabannya bisa diblok sekaligus, mau di A sampai E ini silahkan diblok semua. Ctrl C, masuk ke Google Form-nya, diklik di opsi 1, Ctrl V. Jangan lupa dicentang juga wajib diisi. Karena masih ada soal nomor 2, silakan diklik tambahkan pertanyaan. Kemudian caranya sama, di copy pertanyaannya, Ctrl C, masuk ke Google Form, Ctrl V, opsinya diblok semuanya, A sampai E, Ctrl C, masuk ke Google Form-nya lagi, Ctrl V. Klik wajib diisi. Nah, untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan ini ada gambarnya. Jadi, nah, sebuah mobil mainan pada bagian belakang dipasang tabung yang berlubang di bagian dasar. Ini silakan di copy terlebih dahulu pertanyaannya. Ctrl C, Ctrl V. Untuk menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa klik ini. Ada picture di sini, silakan diklik. Klik. Nah, ini kan gambarnya harus tersimpan di komputer Bapak Ibu. Jika gambarnya belum tersimpan, silahkan buka file Word-nya tadi, gambarnya diklik kanan, pilih Save as Picture untuk menyimpan. Misalkan saya ketikkan mobil biru. Jangan lupa diingat-ingat ini nge-save-nya di mana. Ini saya save-nya di Picture. Kemudian klik Save. Selanjutnya, silakan masuk ke Google Form-nya. Ini silakan diklik Cari. Kemudian kita ketikkan nama filenya tadi, mobil biru. Kan tadi saya save-nya di Picture. Jadi ini saya klik sudah ada di Picture. Kemudian saya klik Cari mobil biru. Open. Tunggu sebentar. Nah, nih gambarnya sudah masuk. Dan untuk pilihannya juga dimasukkan, Ctrl V. Jangan lupa dicentang wajib diisi. Ditambahkan lagi, kurang 1 pertanyaannya. Ctrl C, Ctrl V, terus bawahnya tadi ada pertanyaannya, kesimpulan apakah yang dapat diambil Ahmad dari percobaan tersebut? Ctrl C, kembali lagi di sini, silakan di enter, Ctrl V. Karena tadi juga ada gambarnya, kita save dulu gambarnya, klik kanan, Save as Picture, dimasukkan, misalkan gambar soal nomor 4, diberi nama seperti itu. Save. Caranya juga sama, masuk kembali ke Google Form-nya. Ini, dipilih yang gambar ini. Kemudian silakan klik Cari. Tadi kita beri nama soal nomor 4. Pilih Open. Nah, gambarnya sudah masuk, kita tinggal memasukkan pilihan jawabannya saja. Kita copy semuanya, Ctrl C, Ctrl V. Jangan lupa juga klik wajib diisi. Jadi setelah seluruh kuis dimasukkan seperti ini, Bapak Ibu perlu mengatur kunci jawaban dan nilai untuk masing-masing soalnya. Caranya, silakan klik di soalnya, kemudian klik kunci jawaban. Kemudian pilih jawaban yang sebagai kunci jawabannya. Misalkan jawaban untuk kunci jawabannya adalah yang A. Silakan diklik hingga muncul tanda centang. Dan kemudian di atas ini juga ada poin. Jadi untuk masing-masing soal kita mau memberi nilai berapa poinnya. Karena ini tadi saya 4 soal, jadi masing-masing soal saya beri poin 25. Bapak Ibu bisa memberikan poin yang berbeda-beda. Misalkan soal nomor 1 poinnya 10,
soal nomor 2 poinnya 30 gitu, bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, ini saya buat sama saja 25 poin untuk masing-masing soal. Setelah selesai, ini silakan diklik 25 gitu ya. Setelah selesai, klik selesai. Lakukan hal yang sama untuk 3 soal yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan kuisnya. Agar judulnya ganti, di formulir tanpa judul silahkan diklik 1 kali, akan otomatis terisi. Seperti ini. Untuk menjadikan ini kuis, agar nanti bisa dinilai, Bapak Ibu bisa klik setting, kemudian di kuis, jadikan ini sebagai kuis, silahkan dinyalakan. Nah, mau nilainya munculnya kapan? Jika setelah siswanya finish, kemudian nilainya langsung muncul, maka kita pilih yang segera setelah setiap pengiriman. Atau Bapak Ibu mau koreksi terlebih dahulu, kalau misalkan soalnya uraian, maka kita pilih nanti setelah peninjauan manual. Peninjauan manual ini maksudnya koreksi manual. Nanti nilainya akan dikirimkan ke email siswanya. Kemudian responden dapat melihat, jadi setelah siswanya mengirim jawaban, kita maunya siswanya dapat melihat apa saja. Apakah siswanya dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab mana saja? Apakah siswanya juga dapat melihat jawaban yang benar mana saja? Dan yang terakhir adalah siswanya bisa melihat nilai. Nah, karena siswanya waktu pengerjaannya kan juga tidak pasti jam berapa, maka ini kita klik yang hanya nilai saja yang dimunculkan. Klik simpan. Kemudian untuk mengacak urutan soal, Bapak Ibu bisa klik setelan di presentasi, kemudian silakan diklik acak urutan pertanyaan ini. Klik simpan. Tunggu sebentar, nah sudah menyimpan. Jika temanya ingin diganti, bisa silakan diklik, pilih gambar. Silakan diganti, misalkan mau gambarnya ini pensil warna, disipkan. Nah, sudah ganti gambarnya. Jika sudah selesai semua, sama seperti pembuatan presensi, Bapak Ibu bisa klik kirim. Kemudian pilih tombol rantai, pilih yang perpendek URL. Nah, link ini silakan dibagikan di grup WhatsApp Bapak Ibu yang berisikan seluruh siswa satu kelas, sehingga siswanya dapat mengerjakan. Contohnya adalah seperti ini. Ini akan saya buka di tab baru untuk tampilan siswanya. Kita coba mengerjakan. Nah, ini adalah tampilan kuisnya. Jadi yang pertama, siswanya harus memilih nama siswa terlebih dahulu. Misalkan dia namanya Salsabila, nomor absen 2. Setelah mengisi ini, baru dia bisa klik berikutnya. Nah, kan tadi di urutan soal, sebenarnya soal ini ada di nomor 4. Karena tadi saya pilih acak pertanyaan, maka tiap siswa urutan pertanyaannya tidak sama. Jadi ini yang harusnya di soal nomor 4 ini bisa jadi di nomor 1 agar antar siswa tidak saling mencontek. Nah, ini adalah tampilan soalnya yang di siswa. Yang soal pertama, Ahmad dan Hanif sedang bermain adu kelereng. Misalkan saya jawab untuk pilihan A. Yang soal nomor 2 saya jawab B. Yang soal nomor 3 saya jawabnya C. Nah, ini kan soal ini harusnya tadi ada di urutan keempat. Karena saya tadi pilih yang acak soal, maka ini ada di urutan ketiga. Jadi soalnya bisa teracak urutannya agar antar siswa tidak saling mencontek. Karena kan pekerjaan mereka mengerjakannya kadang tidak sama waktunya. Karena kita tadi juga sudah setting poinnya, jadi di masing-masing soal ada tulisannya 25 poin. Misalkan saya sudah selesai sebagai siswa Salsabila, maka saya klik kirim. Nah, berikut ini adalah hasil ketika siswa sudah mengirim. Ada tulisannya, tanggapan Anda telah direkam. Jika dia ingin melihat nilai, maka silakan diklik lihat skor. Nah, dia dapat nilai
50. Nilai totalnya kan 100. Gitu, dan di sini juga muncul rekapan hasil jawaban dia, tetapi tidak muncul kunci jawaban yang benar apa. Selanjutnya, bagaimana kita melihat rekapan dari seluruh pekerjaan siswanya? Caranya sama seperti melihat rekapan absen, kita kembali ke Google Drive-nya tadi, kemudian arahkan kursornya ke bawah, kita cari, nah ini, kan soalnya kuisnya tadi yang ini, kuis kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan diklik 2 kali, kemudian pilih respon. Nah, ini adalah rekapan dari seluruh jawabannya siswa. Jika ingin mendownload nilainya, maka kita bisa klik yang tombol hijau ini untuk membuat spreadsheet. Silakan diklik, klik buat. Nah, selanjutnya sama seperti Bapak Ibu menyimpan presensi, silakan diklik file, download, kemudian silakan dipilih Excel. Nah, di sini file Excel-nya sudah terdownload. Misalkan saya ingin melihat, klik open. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada rekapannya. Jadi siswanya mengerjakan jam berapa, skornya berapa, namanya berapa, dan nomor absennya berapa. Bapak Ibu tinggal mengurutkan saja. Tidak perlu menulis satu persatu, tinggal rekap saja. Cukup sekian penjelasan saya tentang membuat evaluasi untuk yang pilihan ganda.